Halo semuanya, jadi sesuai dengan judul yang tertera di bawah video ini, kali ini saya akan membagikan cara ataupun ya sekedar informasi untuk kalian yang baru menggunakan mic beserta audio interface alias sound card dan kalian pengen menyetingnya di Adobe Audition ataupun Adobe Premiere Pro. Dan untuk kalian yang udah tidak asing dengan menyeting hal semacam ini, kalian bisa skip video ini dan temukan tutorial yang lebih baik lagi. Terima kasih dan mari kita mulai videonya. By the way, saya menggunakan Adobe Audition CC 2018 dan untuk kalian yang menggunakan versi berapapun, rasanya untuk menyeting audio interface ataupun soundcard ini tidak jauh berbeda ya. Dan kalian mungkin bisa mengikuti di mana letak si settingan audio interface ini. Jadi setelah kalian membuka menu ataupun window Adobe Audition, nah jadi pertama-tama kalian pilih menu edit dan kemudian kalian klik preference, kemudian selanjutnya kalian pilih audio hardware. Oke, di sini default inputnya masih bawaan dari laptop ya. By the way, saya menggunakan Asus. Nah, ini udah ada menunya. Tergantung kalian menggunakan soundcard ataupun ataupun audio interface merek apa biasanya bakalan keluar di sini. Tapi yang perlu diingat adalah kalian harus menyolokkan USB-nya terlebih dahulu ataupun mengonekkan antara laptop dengan audio interface ataupun soundcard sebelum kalian membuka Adobe Audition-nya. Karena beberapa kasus saya itu nggak detect gitu setelah membuka Adobe Audition-nya baru dicolokin gitu. Mungkin bisa kalaupun udah terlanjur dibuka duluan Adobe Audition-nya, kalian bisa refresh lagi atau tutup dan buka kembali Adobe Audition-nya dan pastikan lagi di audio hardware. Di menu edit, audio preference, di menu edit, preference dan kemudian audio hardware. Nah, kemudian klik OK aja langsung. Nah, yang selanjutnya kalian bisa lihat kan antara sample rate-nya, inputnya 44.100 Hz dan outputnya 48.000 Hz. Dan kita perlu menyamakan antara output dan input. Dan kalian perlu mengatur default inputnya seberapa gede input dari si audio interface, tapi yang versi di ininya di laptop. Dari knob audio interface itu beda lagi ya. Karena ini sifatnya beda-beda sih ya tiap laptop. Pengalaman pribadi sih ketika saya menggunakan Mac, saya fullkan itu nggak masalah, dan ketika saya beralih ke Windows, kalau di 100% kan noise-nya gede banget. Langsung saja kalian double klik di mikrofon yang ini, kebetulan yang detect di audio interface-nya ini namanya. Kemudian kalian pilih level. Saya menggunakan rentan antara 50 sampai 65 sih ya. Atau mungkin untuk kalian bisa mencocokkannya terlebih dahulu, kalian tes dulu di 50 tuh seberapa, 100% seberapa noise-nya, dan di 60 itu berapa gitu. Dan kalian bakalan tahu sendiri gimana si noise yang dihasilkan dari settingan itu pas recording gitu.
Dan untuk settingan recording, sebenarnya kalian bisa gunakan stereo ataupun mono, tapi saya lebih suka kalau menggunakan yang stereo gitu. Karena default inputnya tadi 41, 44, 100 Hz, saya menggunakan, jadi default inputnya pas recording juga harus kita samain gitu. Karena kalau nggak sama kayak gini nih kasusnya, nggak bisa recording. Jadi karena saya tadi lupa untuk menyamakan, kalian ngeceknya di itu ya, di advance. Ini udah benar 44,1 karena default dari laptop dan ininya 44.100. Jadi kita samakan dulu antara input dan outputnya, kemudian klik OK langsung. Boom. Sama bener. Kemudian langsung tes dan ya itu udah menunjukkan kalau inputnya udah masuk. Oke, bisa ya. Bisa dipakai buat recording karena tadi sebelumnya terjadi error gitu kan. Oke, step selanjutnya kita akan ke Adobe Premiere Pro. Nah, kenapa sih kita perlu menyeting untuk audio hardware, output dan juga input di Adobe Premiere Pro? Di beberapa kasus itu nggak langsung auto ya. Jadi mereka harus disetting dulu biar audio pas kita ngedit di Adobe Premiere Pro itu keluar. Dan by the way saya menggunakan Adobe Premiere Pro CS6. Nah, untuk versi di atasnya itu bisa langsung tag vokal di Adobe Premiere Pro juga gitu. Jadi kalian tinggal set inputnya dan kemudian di bagian menu audio kalian tinggal klik record dan kalian bisa langsung record audionya gitu, simple banget. Jadi begitulah kira-kira fungsinya. Oke, kita langsung saja ke prosesnya. Sebenarnya tidak terlalu rumit dan ya hampir-hampir sama dengan Adobe Audition ya untuk caranya. Karena menunya juga sama di edit dan preference. Kemudian klik masuk ke audio hardware. Ya kalian cukup untuk memastikan aja kalau audio outputnya itu udah soundcard yang kalian miliki. Ya punya saya itu USB audio codec. Ini by the way punya Behringer ya. Nah, di sini ya inputnya kalian aktifin sesuai dengan mic yang kalian gunain. Maksudnya audio hardware-nya atau audio interface-nya. By the way video ini kebetulan nggak ada audionya jadi nggak bakalan keluar. Oke, mungkin cukup sekian dan untuk tutorial selanjutnya saya akan bahas tentang drop sampel dari Adobe Audition gitu. Kenapa sih kadang kalau untuk record itu suka drop sampelnya? Nah, kebetulan masalah ini juga saya mengalaminya dan gimana saya mengatasi ini dan kebetulan berhasil. Mungkin kalian bisa ngikutin di video selanjutnya. Terima kasih.